Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-11. Ini sekarang hukum berkorban Idul Adha dengan hewan betina. An Ummi Kurzin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghulami, untuk bayi laki-laki, syatani, 2 ekor kambing, yaitu akikahnya ya. Wa anil jariyah, dan untuk bayi perempuan, syatun, 1 ekor kambing. La yadurrukum, tidaklah memadarati kalian, maksudnya tidak masalah, adzukranan, apakah jantan hewannya itu, kunna, adalah hewan itu, am inathan, atau betina. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa akikah tidak ada masalah hewannya itu jantan atau betina. Apa kaitannya dengan korban Idul Adha? Kaitannya adalah para ulama menyamakan hukum atau mengqiyaskan ya antara hukum-hukum korban Idul Adha dengan korban akikah. Kenapa disamakan? Karena sama-sama korban yang disyariatkan. Sama-sama apa? Korban yang disyariatkan. Yang satunya disyariatkan karena hari raya Idul Adha, meniru Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang satunya disyariatkan karena terlahirnya seorang bayi, maka sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembelih hewan tersebut dan dibagikan kepada saudara-saudara atau teman-teman kita. Maka kaitannya adalah dari sisi dikiaskannya hadis ini oleh para ulama dengan hewan kurban. Adapun masalah akikah, maka akikah ini pendapat mayoritas ulama bahwa hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Demikian juga untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing, ini juga sunnah saja, tidak wajib. Sehingga seandainya seorang melahirkan anak laki-laki tetapi dananya tidak cukup untuk beli 2 kambing, dia hanya beli 1 kambing, tidak ada masalah ya. Atau dia lahir bayi kembar, laki-laki semua, nah mestinya kan 4 kambing, tapi dia hanya mampu untuk 2 kambing, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yaitu korban hanya dengan 1 ekor kambing, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram pada bab akikah. Ini hadis yang pertama di dalamnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain kabshan ya, masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nah, dari sini demikian juga dari hadis yang lain, tidak hanya 1 hadis ini saja ya, bahwasanya akikah 1 ekor kambing untuk bayi laki-laki tidak ada masalah. Adapun 2 ekor itu adalah fadilah ya, sesuatu yang lebih afdal. Meskipun saya jujur di sini bahwasanya hadis ini diriwayatkan juga dengan kalimat kabsyaini ya, berarti masing-masingnya 2 ekor kambing, Hasannya 2 ekor kambing, Husainnya 2 ekor kambing. Dan Hasan Husain ini bukan bayi yang kembar ya, karena Hasan Husain ini jaraknya 1 tahun jarak kelahirannya. Nah, jadi tampaknya setelah selesai melahirkan hamil lagi ini Fatimah, kemudian melahirkan Husain. Baik, kembali ke sini hadis yang ke-12. Ini tentang bersyarikat untuk menyembelih sapi ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqaratu, sapi itu, 1 sapi itu, an sab'atin, untuk 7 orang. Maksudnya maksimalnya ya. Wal jazuru, dan 1 ekor onta itu, an sab'atin, juga untuk 7 orang. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan At-Tabarani menambahkan dari hadisnya Ibnu Mas'ud fil adhahi, yaitu dalam korban Idul Adha. Hadis ini merupakan dalil mayoritas para ulama bahwa sapi dan unta disamakan hukumnya dalam hal korban Idul Adha, yaitu masing-masing dari sapi dan unta ini hanya bisa untuk bersyarikat 7 orang, tidak bisa lebih ya. Ini pendapat mayoritas para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Meskipun ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah, dia mengatakan boleh
satu ekor unta untuk 10 orang, sebagaimana hadis yang akan kita baca setelahnya nanti. Tetapi pendapat ini memang menyelisih mayoritas para ulama kita. Ya, tidak ada masalah dipakai karena ada hadisnya yang sahih. Jadi bukan termasuk pendapat syadz yang menyelisih ijma', ya. Di sini tidak ada ijma', tapi adanya ikhtilaf, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sehingga ikhtilaf yang dilakukan oleh Ishaq bin Rahuyah dalam bab ini bukan pendapat yang dianggap menyelisih ijma' oleh para ulama. Ya, tidak dianggap syadz oleh para ulama, tetapi khilaf yang mu'tabar, ya. Jadi perselisihan pendapat itu ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar adalah yang memang dia berhak untuk dinazar, ya, berhak untuk ditinjau karena dia punya dalil yang kuat. Sebagaimana dalam kasus ini, Ishaq bin Rahuyah punya dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa satu unta bisa untuk 10 orang. Tapi kalau masalah-masalah yang menyelisih ijma' tadi, nah itu adalah khilaf yang tidak mu'tabar. Gara-gara apa? Tidak memiliki hak untuk dinazar karena tidak memiliki hujjah yang kuat menurut para ulama. Kemudian kata-kata ansabah, ya, berserikat 7 orang, ini saya katakan tadi yaitu maksimalnya, sehingga bukan batas minimalnya. Adapun batas minimalnya tidak ada masalah, satu kambing, satu sapi untuk satu orang, bahkan satu orang menyembelih 10 kambing atau 10 sapi, tidak ada masalah. Dalilnya adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyembelih pada waktu haji, ya, beliau menyembelih 100 ekor unta. Nah, dari sini para ulama katakan berarti bisa satu orang itu menyembelih lebih dari satu sapi atau satu unta, nggak ada masalah. Apalagi misalnya dalam kondisi paceklik atau banyak kelaparan, ya, atau banyak kesusahan cari uang seperti dalam kondisi pandemi ini, sehingga ada orang yang kaya raya dia ingin bagi-bagi daging kepada orang-orang miskin, nah, maka dia sembelih 10 sapi, nggak ada masalah, ya. Seperti di daerah saya di Mantung ini ada orang biasa satu orang sembelih satu sapi, ya, dan dia pilih satu yang paling gemuk. Nah, tidak ada masalah seperti ini, bagus. Yang penting ikhlas di dalam niatannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak ikhlas, maka apapun amalan kecil maupun besar, semuanya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.